Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiamut Ningrum dari kelas A3 dengan NIM 240600470. Untuk soal 1 kasus 1, di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan muda atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Nomor 1, religius spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran dengan spiritual masyarakat? Jawabannya, dengan menyediakan pengajaran agama seperti kajian, ceramah, dan pengajian, lalu mengadakan kegiatan zikir dan doa bersama. Pertanyaan kedua, sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Jawabannya, dengan membantu pengurus masjid untuk bersama-sama membersihkan masjid, mengadakan jalan sehat, dan mengorganisasi kegiatan outdoors seperti berkemah atau hiking, di mana jamaah bisa menikmati keindahan alam dan belajar untuk bersyukur atas ciptaan Allah. Yang ketiga, cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Jawabannya, pelatihan Al-Quran dan Tajwid. Pelatihan ini dapat meliputi pembelajaran tajwid, makhraj, serta membaca Al-Quran yang benar dan fasih. Ini sangat penting untuk memperbaiki kualitas ibadah jamaah, khususnya dalam sholat. Yang kedua, kelas pendidikan agama Islam. Menyediakan kelas untuk mempelajari fikih, akidah, sejarah Islam, tafsir Al-Quran, hadis, dan berbagai bidang ilmu agama lainnya. Ini dapat dilakukan untuk berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dengan materi yang sesuai. Ketiga, pelatihan pengelolaan keuangan Islam. Pelatihan ini dapat meliputi topik-topik seperti pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, serta bagaimana mengatur keuangan pribadi dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, sejahtera. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Jawabannya, kelas 1, penyelenggara pasar atau bazar syariah membantu jamaah memasarkan produk atau usaha mereka, meningkatkan penjualan, dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, program investasi. Berdasarkan prinsip syariah, meningkatkan pengetahuan jamaah tentang investasi halal dan membantu mereka menambah aset atau pendapat melalui investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, pendampingan dan konsultasi bisnis. Membantu jamaah dalam merencanakan dan mengembangkan usaha mereka dengan cara yang lebih terstruktur dan efektif, serta mengurangi resiko kegagalan usaha. Kedua, kasus kedua. Seorang pendidik bernama Ustadz Hanan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hanan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hanan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim, pengajar, murabbi, pendidik akhlak, muzakir, pemberi nasihat, dan mursyid, pembimbing. Soal yang pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hanan memperbaiki pendekatannya. Jawabannya, Ustadz Hanan perlu memahami bahwa selain mengajarkan ilmu agama,
Seorang pendidik juga harus memperhatikan aspek emosional siswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan perhatian lebih pada kondisi psikologis siswa. Misalnya dengan menggunakan pendekatan yang lebih lembut dan penuh kasih sayang, rahmah. Pendekatan ini akan mendorong siswa untuk merasa aman dan lebih terbuka dalam berdiskusi. Soal yang kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hanan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Jawabannya, pendekatan lembut dan berempati. Ustadz Hanan harus menyesuaikan gaya mengajarnya dengan lebih lembut dan berempati terhadap kondisi emosional siswa, menggunakan kata-kata yang menyemangati dan memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara tanpa takut dihukum akan membuat mereka lebih terbuka. Aksi yang personal, Ustadz Hanan bisa meluangkan waktu untuk mengenalkan setiap siswa dengan lebih dekat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berbicara dengan mereka setelah pelajaran atau bertanya tentang kehidupan pribadi mereka, hobi, atau tantangan yang mereka hadapi. Dengan mengenal siswa lebih baik, Ustadz Hanan bisa menyesuaikan pendekatannya dengan kebutuhan individu mereka. Lalu yang terakhir, membangun lingkungan kelas yang mendukung dan positif. Ustadz Hanan dapat menciptakan lingkungan kelas yang lebih mendukung dengan membangun hubungan saling menghormati dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagai pendapat tanpa takut dihukum. Penggunaan pendekatan yang lebih santai dalam diskusi dan dialog juga akan membantu. Yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Jawabannya, yang pertama, diskusi kelompok dan kajian islami. Metode ini mengajarkan siswa untuk berdiskusi tentang topik-topik tertentu, seperti akhlak, toleransi, atau penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam diskusi ini, Ustadz Hanan bisa bertindak sebagai fasilitator yang membantu diskusi dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berbicara. Yang kedua, cerita dari kisah inspiratif. Menggunakan cerita-cerita inspiratif dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW atau para sahabat bisa menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai Islam dan akhlak mulia. Dengan menyampaikan kisah dengan cara yang menyentuh hati, siswa akan lebih mudah memahami dan merasa pesan moral yang ada dalam cerita tersebut. Yang ketiga, metode pembelajaran berbasis project based learning. Dalam metode ini, siswa diberikan tugas proyek yang relevan dengan kehidupan nyata dan dapat mengintegrasikan pengetahuan agama serta keterampilan praktis. Misalnya, siswa dapat membantu proyek yang berkaitan dengan amal, seperti mengorganisir kegiatan sosial di sekolah atau membuat kampanye kesadaran tentang pentingnya toleransi. Soal ketiga, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, pernikahan dalam Islam? Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memberi rahmat bagi semua alam. Rahmatan lil alamin berarti bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat, kedamaian, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia dan seluruh alam semesta. Konsep ini diambil dari Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Anbiya ayat 21, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat ini tidak terbatas hanya kepada umat muslim, tetapi juga untuk umat manusia secara umum, serta seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Islam yang rahmatan lil alamin mengajarkan prinsip-prinsip kedamaian, keadilan, dan kasih sayang yang mendalam. Ini berarti Islam mengajak umatnya untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia, bahkan dengan makhluk lain, dan alam dalam keharmonisan dan dengan memperhatikan hak-hak mereka. Dalam konteks sosial, Islam mendukung kesejahteraan dan keberagaman, serta mengajarkan sikap toleransi, saling menghargai, dan keadilan bagi semua. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu syariah. Tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi dengan cara-cara yang halal, diperbolehkan dalam Islam, serta menghindari hal-hal yang diharapkan seperti riba, bunga, gahar, ketidakpastian dan spekulasi, dan
maisir, perjudian. Beberapa prinsip dalam ekonomi syariah antara lain larangan terhadap riba. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil, sehingga setiap bentuk transaksi yang melibatkan bunga tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah. Yang kedua, transaksi yang adil dan transparan. Ekonomi syariah menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi dan mencegah praktik ketidakadilan atau eksploitasi. Yang ketiga, ada investasi pada sektor yang halal. Semua investasi yang dilakukan dalam ekonomi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak melibatkan barang atau jasa yang haram, seperti alkohol, perjudian, atau kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, zakat dan amal. Sistem ekonomi syariah juga menekankan pentingnya berbagai kegiatan yang membutuhkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan demikian, ekonomi syariah bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, transparan, dan berbasis nilai-nilai moral Islam. Dan yang terakhir, pernikahan Islam. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan suci yang tidak dapat bersifat sosial dan pribadi, tetapi juga religius. Pernikahan adalah sunnah anjuran yang sangat dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai bagian dari ibadah. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional, tapi juga menciptakan keluarga yang sakinah, damai, mawadah, penuh cinta, dan rahmah, berkasih sayang. Beberapa prinsip utama tentang pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat yang tulus. Pernikahan harus dilandasi dengan niat yang tulus untuk membangun keluarga yang harmonis dan saling membantu dalam agama serta melanjutkan keturunan yang baik. Yang kedua, ijab qabul. Pernikahan dalam Islam dilakukan melalui proses yang melibatkan ijab, pernyataan nikah, dan kabul, penerimaan nikah. Kedua pihak harus saling sepakat dan tidak ada unsur paksaan dalam pernikahan. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Islam menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah dan melindungi istri, sementara istri memiliki kewajiban untuk mendukung suami dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang keempat, keberkahan dan tujuan mulia. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dan meraih pahala dengan menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Pernikahan juga dilihat sebagai cara memenuhi fitrah manusia dan menjaga hubungan yang suci antara pasangan. Dan yang terakhir, kelima, perlindungan terhadap hak perempuan. Islam memberikan hak-hak yang jelas bagi perempuan dalam pernikahan seperti hak mendapatkan mahar, hak untuk hidup dalam perlindungan dan kehormatan, serta hak untuk mengajukan perceraian jika diperlukan dalam hal tertentu. Islam mengajarkan agar pernikahan dijalani dengan penuh cinta, pengertian, dan saling menghormati dan menghindari kekerasan atau ketidakadilan dalam rumah tangga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.